Grade 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Anna di pembelajaran matematika. Jika minggu lalu kita belajar mengenai karakteristik bidang datar, kali ini kita akan mempelajari mengenai luas dan keliling bidang datar. Ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk mengetahui materi lebih lanjut, mari kita sama-sama simak ilustrasi berikut ini. Rena memiliki sebuah bingkai foto. Di sekeliling bingkai foto tersebut, ingin Rena beri hiasan dengan menggunakan kain flanel. Kira-kira berapa ya panjang kain flanel yang digunakan Rena untuk menghias sekeliling bingkai foto tersebut? Apakah teman-teman ada yang tahu berapa ya kira-kira panjangnya? Oke, sebelum kita menghitung panjang kain flanel yang dibutuhkan Rena, kita simak penjelasan berikut ini. Miss Anna memiliki sebuah kotak satuan. Kotak satuan ini membentuk sebuah persegi. Miss Anna ingin menghitung keliling dari persegi ini dengan menggunakan kotak satuan. Teman-teman masih ingat apakah itu keliling? Iya, keliling adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Sekarang kita hitung jumlah panjang seluruh sisinya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata kelilingnya di sini ada 12 kotak satuan. Dari mana ya 12 ini? Ya, 12 ini adalah dari 3 kotak ditambah 3 kotak ditambah 3 kotak ditambah 3 kotak. Ya, jadi sama dengan 12 kotak satuan. Kemudian dapat kita tuliskan dengan menggunakan rumus. Ya, kalau tadi adalah jumlah panjang seluruh sisi. Nah, kita dapat menggunakan rumus keliling persegi, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena penjumlahan berulang, kita dapat menggunakan dengan konsep perkalian. Dapat kita tulis dengan 4 dikali sisi. Kemudian selain kita menghitung keliling, kita juga dapat menghitung luas persegi dengan menggunakan kotak satuan. Luas adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi bangun datar tersebut. Sekarang kita sama-sama hitung luas dari persegi ini dengan menggunakan kotak satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak satuan. 9 ini didapat dari, karena masing-masing barisnya di sini terdapat 3 kotak satuan. Atau dapat kita tulis luas sama dengan 3 kotak ditambah 3 kotak ditambah 3 kotak sama dengan 9 kotak satuan. Atau karena di sini adalah penjumlahan berulang, dapat kita tulis dengan menggunakan konsep perkalian, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9 kotak satuan. Kemudian dapat kita tulis dengan menggunakan rumus ya friends. 3 ini tadi adalah sisinya ya. Berarti dapat kita tulis dengan luas sama dengan sisi dikali sisi. Atau S dikali S. Bagaimana teman-teman? Sudah paham sampai di sini? Baik, kalau begitu, kalau sudah paham, kita hitung panjang kain flanel yang dibutuhkan Rena. Bingkai foto yang dimiliki Rena tadi memiliki panjang sisi 10 cm. Sekarang kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus keliling persegi, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali S. Sisinya 10 cm. Dapat kita hitung 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm sama dengan 40 cm.
Jadi, panjang kain flanel yang dibutuhkan Rena untuk menghias sekeliling bingkai foto tersebut adalah 40 cm. Kemudian kita juga dapat menghitung luas dari bingkai foto yang dimiliki Rena ya, friends. Kita dapat menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Sisinya 10 cm, berarti luasnya sama dengan 10 cm dikali 10 cm. 10 dikali 10 sama dengan 100, kemudian cm dikali cm sama dengan cm pangkat 2. Atau kita sebut dengan cm persegi. Jadi luasnya adalah 100 cm persegi. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini misalnya masih memiliki kotak satuan. Namun kotak satuan ini berbentuk persegi panjang. Misalnya akan menghitung kembali keliling persegi panjang ini dengan menggunakan kotak satuan. Kita sama-sama hitung ya, friends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata ada 14 kotak satuan. 14 kotak satuan ini didapat dari 4 kotak ditambah 3 kotak, ditambah 4 kotak, ditambah 3 kotak. Sama dengan 14 kotak satuan. Atau dapat kita tuliskan dengan menggunakan rumus. Teman-teman masih ingat salah satu karakteristik persegi panjang? Iya, memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sama panjang. Di sini ada sisi mendatar dan sisi menurun. Nah, sisi mendatar di sini disebutnya dengan panjang. Dan sisi yang menurun ini disebut dengan lebar. Maka dapat kita tulis dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau kita dapat tulis dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian bagaimana dengan luasnya? Nah, luas persegi panjang kita hitung dengan menggunakan kotak satuan ya, friends. Kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi luasnya ada 12 kotak satuan. 12 ini didapat dari masing-masing barisnya di sini ada 4 kotak satuan ya, friends. Berarti luas sama dengan 4 kotak ditambah 4 kotak ditambah 4 kotak sama dengan 12 kotak satuan. Atau dapat kita tulis, karena di sini penjumlahan berulang, kita dapat tulis dengan menggunakan konsep perkalian, yaitu 3 dikali 4, sama dengan 12 kotak satuan. Nah, tadi di dalam persegi panjang itu ada panjang dan lebar. Nah, di sini panjangnya ada 4, dan lebarnya ada 3. Ya, jadi panjangnya ada 4 kotak satuan, lebarnya ada 3 kotak satuan. Dapat kita tulis dengan menggunakan rumus, bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Jadi perkalian sisi-sisinya ya, friends, karena tadi di persegi panjang itu sisinya ada panjang dan ada lebar, maka luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, atau dapat kita tulis dengan P dikali L. Bagaimana teman-teman untuk keliling dan luas persegi panjang? Sudah paham? Oke, sekarang kita ke latihan soal ya, friends. Di sini misalnya memiliki sebuah persegi panjang ya, dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Kita hitung dengan menggunakan rumus ya. Kita cari keliling dari persegi panjang. Rumusnya tadi adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Di sini panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Berarti dapat kita tulis keliling sama dengan 4 cm ditambah 3 cm ditambah 4 cm ditambah 3 cm sama dengan 14 cm. Kemudian luasnya kita dapat gunakan rumus kembali, yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar.
Panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Luasnya adalah 4 cm dikali 3 cm. 4 dikali 3, 12 cm dikali cm, cm pangkat 2, atau 12 cm persegi. Yang terakhir, di sini Miss Ana masih memiliki sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini Miss Ana bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, membentuk sebuah apakah ini? Iya, membentuk sebuah segitiga. Oke, persegi panjang ini memiliki panjang 4 cm, lebarnya 3 cm, dan sisi miringnya di sini ada 5 cm. Teman-teman masih ingat rumus dari luas persegi panjang? Iya, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, atau P dikali L. Kemudian, jika segitiga ini terbentuk dari setengahnya persegi panjang, dapat kita tuliskan bahwa rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Nah, di dalam segitiga ini, panjang pada segitiga ini disebut dengan alas, dan lebarnya itu disebut dengan tinggi. Dapat kita tulis luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengah dikali A dikali T. Sekarang kita hitung. Luas segitiganya yaitu setengah dikali alasnya di sini 4 cm dan tingginya 3 cm. Berarti setengah dikali 4 cm dikali 3 cm. 4 dikali 3, 12 ya friends. Berarti setengah dikali 12, cm dikali cm tadi adalah cm pangkat 2 atau cm persegi. Jadi setengah dikali 12 cm persegi sama dengan 6 cm persegi. Jadi luas segitiga yang memiliki alas 4 cm dan tinggi 3 cm yaitu 6 cm persegi. Kemudian bagaimana dengan keliling segitiga? Keliling segitiga yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisinya ada 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jadi 3 cm ditambah 4 cm ditambah 5 cm sama dengan 12 cm. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat menyimak pembelajaran hari ini dengan lebih baik ya friends. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.